Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar semua pagi ini? Alhamdulillah, semoga sehat dan tetap semangat belajar. Meskipun tahun ini berbeda suasana dengan tahun sebelumnya. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan kita akan menggunakan buku cetakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk revisi tahun 2018. Adik-adik sekalian yang berbahagia, adapun materi yang akan kita bahas kali ini yaitu perilaku jujur dan menepati janji. Ya, jadi ada dua pokok bahasan, jujur dan menepati janji. Adik-adik yang berbahagia, sebelum Bapak menyampaikan materi, kita akan melihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini. Dan Bapak akan menyampaikan sekitar 5 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian jujur dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat jujur dengan baik. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh penerapan perilaku jujur dengan baik. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan pengertian menepati janji dengan benar. Dan yang kelima, siswa dapat memberikan contoh penerapan perilaku menepati janji dengan baik. Kelima, tujuan pembelajaran inilah yang target kita untuk akan kita capai pada pertemuan kali ini. Adik-adik sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita, yaitu jujur dan menepati janji. Pembahasan pertama yaitu jujur. Di dalam pembahasan jujur kali ini ada 4 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, pengertian jujur. Yang kedua, dasar hukum pentingnya berlaku jujur. Yang ketiga, manfaat berlaku jujur. Dan yang keempat, contoh penerapan perilaku jujur. Selanjutnya, pengertian jujur. Jujur berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sidqu, yang memiliki arti nyata atau berkata benar. Sedangkan kejujuran adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, atau ada informasi yang dari luar sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ya, informasi dan kenyataan sesuai, antara ucapan dan perbuatan kita sesuai. Ini yang disebut dengan jujur. Sekarang dasar hukum pentingnya berlaku jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianati. Inilah tanda-tanda orang munafik kata Rasul. Jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan maka dia sering mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada dia. Adik-adik sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan manfaat berlaku jujur. Ada beberapa manfaat berlaku jujur yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, jujur itu membawa hidup kita lebih mudah dan tenang. Sebab kita sudah melakukan satu kebaikan, maka hati akan selalu diliputi ketenangan. Yang kedua, akan dipercaya oleh banyak orang. Kenapa? Tidak ada orang yang mau dibohongi. Oleh karena itu, orang yang jujur akan banyak yang senang kepadanya. Maka berlaku jujurlah kepada banyak orang. Kemudian manfaat yang ketiga dari berlaku jujur adalah membimbing kita kepada kebaikan dan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kejujuran itu
membimbing kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Jadi orang yang berlaku jujur diberi banyak kebaikan dan Allah beri ganjaran berupa surga. Kemudian orang yang jujur juga memberikan keuntungan berupa pahala. Karena kejujuran suatu kebaikan, maka Allah beri ganjaran berupa pahala. Selanjutnya manfaat jujur yang lain adalah membebaskan kita dari golongan orang-orang munafik. Karena tanda orang munafik, kata Rasul, adalah apabila dia berbicara seringkali dia berdusta. Maka hindarilah perilaku berdusta. Selanjutnya contoh penerapan perilaku jujur. Nah, Bapak akan menampilkan satu contoh. Saat kamu menemukan sebuah dompet, setelah dibuka ternyata isinya surat-surat berharga, sejumlah uang dan kartu identitas. Apa yang akan kamu lakukan? Tentunya sebagai orang jujur, kamu harus mengembalikan dompet dan seluruh isinya secara utuh kepada yang punya. Jangan diambil yang bukan hak kita. Tentu orang yang kehilangan dompet tersebut akan sangat sedih dan berharap bisa menemukannya. Maka segeralah kembalikan kepada pemiliknya, karena sesungguhnya hal ini adalah termasuk akhlak yang sangat mulia. Adik-adik sekalian, masih banyak contoh yang lain dari perilaku jujur ini. Ini salah satu contoh yang Bapak tampilkan dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan menepati janji. Adik-adik sekalian yang berbahagia, dalam pembahasan menepati janji kali ini ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian menepati janji. Yang kedua, dasar hukum atau dalil yang berkaitan dengan pentingnya menepati janji. Dan yang ketiga, contoh penerapan menepati janji. Ketiga sub pokok bahasan yang terkait dengan menepati janji inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Adik-adik sekalian yang berbahagia, yang pertama pengertian menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Sedangkan menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Jadi janji yang pernah diucapkan kepada orang lain yang kemudian kita laksanakan, itu yang disebut dengan menepati janji. Janji termasuk hutang yang harus ditunaikan. Maka adik-adik sekalian, kita tidak boleh bermain-main dengan janji. Yang kedua, dasar hukum atau dalil pentingnya menepati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 77 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Jadi Rasulullah mengatakan, orang yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik di dalam memenuhi janjinya. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adik-adik sekalian, inilah pentingnya bagi kita untuk melaksanakan janji yang pernah kita ucapkan kepada orang lain, apatah lagi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita abaikan. Ya, karena siapa yang mengabaikan janjinya, siapa yang tidak memenuhi janjinya, maka Rasulullah mengatakan termasuk tanda-tanda dari orang munafik. Adik-adik sekalian yang berbahagia, selanjutnya pembahasan kita adalah contoh penerapan menepati janji. Bapak akan menyampaikan salah satu contoh yang ada di sekolah kita. Anggaplah kamu termasuk salah satu pengurus OSIS. Sebagai salah satu pengurus OSIS, kamu berjanji kepada ketua OSIS untuk hadir dalam acara rapat rutin bulanan. Rapat rutin bulanan dilaksanakan di setiap hari Sabtu pekan pertama setelah bel pulang sekolah.
Tentunya ketua OSIS dan pengurus yang lain berharap semua bisa hadir, mengingat pentingnya agenda rapat tersebut. Namun, 2 hari setelah kamu mengucapkan janji akan hadir, sahabat terdekat kamu mengundangmu untuk hadir dalam perayaan ulang tahun di rumahnya. Acara ulang tahun tersebut bersamaan dengan acara rapat rutin bulanan pengurus OSIS. Sudah tentu kamu harus mendahulukan janji yang pertama, yakni hadir dalam rapat bulanan pengurus OSIS. Adapun acara ulang tahun tersebut bisa kamu hadiri setelahnya. Adik-adik sekalian yang berbahagia, jadi janji itu ketika kita memiliki janji yang secara bersamaan harus kita penuhi, maka dahulukanlah janji yang pertama. Sebab jauh lebih penting, mungkin itu yang harus kita dahulukan. Saya rasa untuk pembahasan kita kali ini berkaitan dengan jujur dan menepati janji cukup sampai di sini. Adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.